Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dalam pembelajaran kita di semester 2 Akidah Akhlak kelas 12 keagamaan. Masuk ke bab 6 dengan judul kompetisi dalam kebaikan. Berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang anjuran berlomba atau berkompetisi di dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dalam kandungan Al-Quran yang kedua, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 148, yaitu tentang anjuran berlomba-lomba atau berkompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Kandungan Al-Quran yang ketiga, yaitu tentang keuntungan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu surah Al-Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah zalika huwal fadlul kabir, yang artinya, kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia-Nya yang besar. Surah Al-Fatir ayat 32. Berdasarkan kandungan ayat tersebut, kandungan yang pertama dimaknakan adalah tiap-tiap umat para Rasulullah itu mempunyai kiblat masing-masing, dan kiblat untuk umat Islam adalah Ka'bah.
Dan kandungannya yang kedua yaitu perintah untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik. Dalam kandungannya yang ketiga yaitu setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kandungan yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Disimpulkan kandungan ayat yang pertama, setiap umat, kaum atau bangsa mempunyai kiblat sendiri-sendiri. Selanjutnya, hendaknya berlomba-lomba di dalam kebaikan dan mencari agama yang benar. Dan yang ketiga, penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dan akan diadili sesuai dengan perbuatannya di dunia. Dari hal tersebut timbullah semboyan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Apa saja jalannya? Jalan menuju amal baik. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Yang kedua, cinta kebaikan dan orang-orang baik. Kemudian yang ketiga, merasa beruntung bila melakukan kebaikan. Yang keempat, merasa rugi apabila kita meninggalkan kebaikan. Yang kelima, meneladani generasi yang baik. Kemudian, memahami ilmu-ilmu kebaikan. Dan yang terakhir adalah kebaikan yang diterima. Inilah beberapa jalan menuju amal yang baik. Berikut adalah contoh-contoh kompetisi di dalam kebaikan, yaitu kompetisi di dalam prestasi. Di sini terlihat penyerahan piagam ataupun hadiah-hadiah untuk orang-orang yang berprestasi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita berkompetisi di dalam kebaikan. Seperti contoh selanjutnya yaitu kompetisi di dalam belajar. Lihat pada gambar. Bersemangatlah di dalam mengikuti pembelajaran, mengikuti proses-proses untuk meraih ilmu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, guna untuk kepentingan kehidupan kita kelak di masa depan. Selanjutnya dalam gambar terlihat contoh kompetisi di dalam beramal dan kompetisi di dalam ibadah. Maka dari itu berlomba-lombalah untuk meraih semua yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik, serta menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selaku pelajar muslim, marilah kita berkompetisi di dalam meraih prestasi. Dan semoga segala bentuk amal perbuatan, ilmu-ilmu yang kita kumpulkan, kita raih menjadi amal zariah yang mengalir pahalanya hingga akhir masa dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan tentang kompetisi di dalam kebaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.